Halo. Dokter Meta akrab kalau kita ibu manggilnya Dok Met gitu ya. Oke deh, boleh dipanggil apa aja. Dokter Meta, ini kita mau ngobrol-ngobrol Yes. tentang pertumbuhan anak. Jadi ini sebenarnya sebagai background banyak orang tua yang concern gitu ya soal pertumbuhan anaknya. Dan di satu sisi kita berusaha tenang aja karena yang penting anaknya aktif bun gitu kan. Padahal kadang-kadang mungkin ada berat badan yang kurang dan lain-lain. Tapi acuan kita adalah aktif bun gitu kan. Nah tapi Oke bun. di sisi lain ada kalanya kita juga harus memperhatikan jangan sampai jadinya denial gitu. Padahal kita udah tahu anak kita ada kurangnya, tapi berusaha menenangkan diri sendiri karena kita denial. Nah dok, kalau misalnya seperti itu kondisinya nih orang tua yang suka cemas dengan pertumbuhan anaknya ya dok ya, kita pakai standar anak orang lain alias anak tetangga gitu ya. Katanya rumput tetangga lebih hijau, jadi kita suka membandingkannya dengan itu. Nah, kalau kita suka membandingkan dengan anak orang lain sebagai acuan, sebenarnya seperti apa sih dok? Apakah boleh atau enggak? Atau gimana sih sebenarnya cara memantau pertumbuhan anak? Oke, sebetulnya kalau yang jadi patokan kita atau yang jadi perbandingan kita adalah anak orang lain, entah itu anak tetangga, entah itu sepupu dan lain sebagainya, lagi-lagi ini sifatnya sangat subjektif. Kalau ternyata anak tetangganya stunting, kita bandingkan dengan anak kita, ya akhirnya anak kita yang jadinya kelihatannya lebih tinggi misalnya demikian. Tapi kan bukan berarti aman. Kalau ternyata yang kita bandingkan misalnya nih anak kita dengan anak tetangga yang obesitas, jadinya anak kita akan jadi kelihatan lebih kurus dan lain sebagainya. Ini tentu tidak subjektif, tergantung siapa pembandingnya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan standar pertumbuhan sebagai pembanding. Ada kurva pertumbuhan standar yang digunakan di seluruh dunia, yaitu adalah kurva pertumbuhan standar WHO. Gunakanlah kurva pertumbuhan tersebut untuk memantau pertumbuhan anak-anak kita. Di kurva pertumbuhan juga ada beberapa macam ya, jangan hanya menggunakan satu saja. Ada kurva berat badan menurut umur, lagi ada kurva indeks massa tubuh menurut umur. Gunakan minimal 3 deh dari 4 ini untuk memantau pertumbuhan anak. Oke, nah ini parents ya. Jadi kadang-kadang kita tuh katanya kurva pertumbuhan anak dilihat dari mana? Dari Instagram dok, gitu kan, ngeliatin anak lain gitu. Seperti itu. Jadi catatan buat parents itu tuh subjektivitasnya memang sangat berbeda. Kalau ketika kita bandinginnya sama anak yang lebih kurus, jadinya kita ngerasa, oh anakku besar ya. Padahal sebenarnya kalau dibandingin juga anak yang lebih besar, kok anakku jadi lebih pendek sih? Jadi mengacu pada bener-bener standar internasionalnya WHO itu ya. Lagian kan kita sebenarnya gua udah punya bukunya masing-masing ya, buku dari dokternya yang sudah ada pencatatan dan grafiknya yang memang harus dilihat dari situ. Jadi ibu-ibu jangan buku dibuat journaling gitu ya, tapi buat dilihat bener ya, untuk kurva grafik itu seperti apa. Gitu. Nah dok, ini apa nih tanda-tanda orang tua perlu soal pertumbuhan anaknya? Kadang kan ada cerita nih dari segi tinggi dan berat badannya misalnya nih kurang, tapi anaknya aktif gitu kan, artinya nggak ada keluhan. Nah kalau kayak gitu sebetulnya kondisinya gimana sih dok? Ya kita ikutan santai aja, tenang-tenang aja, atau gimana dok? Ada yang dikhawatirkan kah? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini sepertinya saya perlu sedikit membahas mengenai definisi operasional dari pertumbuhan. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apakah ada hubungannya dengan keaktifan bun atau tidak? Atau ada hubungannya dengan sehat atau tidak bun atau yang lain? Pada prinsipnya pertumbuhan adalah pertambahan. Pertambahan jumlah, pertambahan volume, pertambahan massa, pertambahan ukuran sel dari organ tubuh secara fisik yang dapat diukur atau ditimbang. Jadi bisa kita ukur, ada satuannya. Misalnya berat badan nih, bisa kita ukur, bisa kita timbang dari 3 kg, kemudian dia bertumbuh jadi 4 kg, jadi 5 kg, jadi 10 kg, jadi 30 kg, dan lain seterusnya. Panjang badan yang tadinya pas lahir 50 cm, dia bertumbuh dari 50 jadi 75, jadi 80, dan seterusnya. Lingkar kepala juga bertumbuh. Pokoknya ini akan selalu bisa diukur dan sifatnya irreversible atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bilang, anak saya panjang badannya kemarin diukur bulan lalu 70, sekarang kok 68, itu nggak mungkin ya, jenglot namanya kalau mengkeret. Karena anak kita bukan jenglot, jadi itu pasti ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, kalau kita merujuk pada definisinya, bahwa proses pertumbuhan ini adalah pertambahan, entah itu jumlah, entah itu ukuran, entah itu massa, entah itu volume, sebetulnya tidak bisa kita kaitkan dengan keaktifan seseorang. Tidak bisa kita bilang bahwa, oh berat badannya nggak naik-naik, wajar karena anaknya aktif.
tetap anak harus bertumbuh. Jadi biar bagaimanapun berat badannya harus naik, panjang badan atau tinggi badannya juga harus naik, seaktif apapun. Jika anak kita misalnya ibu dan bapak merasa, tapi nggak ada keluhan kok, nggak ada masalah kok, coba lihat lagi deh di buku KIA yang dibagikan ke seluruh orang tua ya di Indonesia. Di situ ada definisi sehat. Bahwa definisi sehat sebetulnya bukan hanya sekedar tidak sakit, tetapi juga bertumbuh dan berkembang secara optimal. Bertumbuh ini salah satunya bisa kita lihat dari indikator pengukuran atau penimbangan berat badan, panjang badan, atau tinggi badan. Jadi kalau memang kita lihat di kurva, misalnya nih berat badan menurut umurnya kok mulai mepet ya, atau kenaikan berat badannya kok seret banget, itu kita harus waspada, segera konsultasi ke dokter, jangan tunggu sampai ada keluhan. Kalaupun orang tua ngerasa, tapi masih aktif, ya memang pasti masih aktif, karena gangguan pertumbuhan bisa muncul saat status gizi apapun. Status gizi baik juga bisa loh ada gangguan pertumbuhan gitu ya. Status gizi baik juga misalnya, atau status tinggi badannya masih baik gitu misalnya, bisa juga ada gangguan pertumbuhan. Yang perlu kita lihat adalah bukan hanya berat badan menurut umur, panjang atau tinggi badan menurut umur, atau berat badan menurut panjang badan, atau berat badan menurut tinggi badan, tapi juga bagaimana kenaikan berat badannya setiap bulan. Oke, baik. Nah, ini parents ya perlu dicatat gitu ya, bahwa namanya pertumbuhan artinya ada penambahan. Jadi sesimpel tinggi badan, berat badan, misalnya lingkar kepala dan lain-lain, itu ada sesuatu yang bertambah, itu namanya baru pertumbuhan anak gitu ya. Itu yang udah pasti akan mungkin setiap hari, atau kalau kita ukurnya mungkin kayak mingguan atau bulanan lebih kelihatan. Tapi jangan sampai kita nggak ngukur sama sekali cuman karena berdasarkan anak aktif bun gitu ya. Jadi betul, bertumbuh gitu. Nah dok, kalau misalnya dilihat seperti ini ya, sebenarnya apa sih apa saja faktor-faktor gangguan untuk pertumbuhan anak dok, sehingga dia tidak sesuai dengan misalnya lingkar, berat badan, tinggi badan yang sesuai dengan grafiknya? Oke, jadi sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Ada faktor genetik, ada faktor nutrisi, kemudian ada faktor kondisi kesehatannya, serta faktor hormonal. Tapi dari kesemua faktor ini yang paling berpengaruh di 1000 hari pertama kehidupan adalah faktor nutrisi dan kesehatan. Kalau contohnya nih, nutrisinya sudah terpenuhi sebetulnya, tapi anaknya sakit-sakitan terus, maka pertumbuhannya pasti akan terganggu. Atau kebalikannya, anaknya sehat-sehat aja, nggak pernah sakit, aktif pula, kemudian juga dia pokoknya benar-benar sehat walafiat deh, tapi nutrisinya tidak adekuat, nutrisinya tidak cukup, pasti juga pertumbuhannya akan terganggu. Oleh karena itu, pastikan terutama di 1000 hari pertama, karena 1000 hari pertama ini pertumbuhan sedang pesat-pesatnya, yang paling pesat di antara kelompok usia setelahnya, itu pastikan nutrisi, stimulasi optimal, lengkapi juga status imunisasi agar anak jadi tidak bolak-balik infeksi, jadi tidak bolak-balik sakit, supaya status kesehatannya juga bisa terjaga. Nah itu aja kuncinya sebenarnya, menjaga nutrisi, stimulasi, terus vaksinasinya juga lengkap. Jadi walaupun sekarang ini lagi pandemi ya, mungkin ada orang tua yang masih takut, masih khawatir gitu ya, datang ke dokter atau ke rumah sakit. Mungkin sekarang boleh dipertimbangkan, coba daripada anaknya nggak tumbuh optimal ya kan, ya nggak apa-apa juga dong datang ke klinik langsung gitu ya, kalau emang mau cari yang lebih aman, lebih safe, atau ke rumah sakit dengan perjanjian. Jadi tetap harus datang ke rumah sakit ya dok, ke dokter gitu ya dok ya. Betul. Oke, nah dok, ini apa yang harus dilakukan orang tua nih dok saat mendeteksi misalnya gitu ya ada masalah dalam pertumbuhan anak. Let's say ini banyak yang komen soal BB seret. Nah ini BB ini selalu menjadi acuan para orang tua karena ngebandingin, aku kok nggak gembil kayak anaknya si itu, atau anakku kecil banget nih gitu kan, insecure. Nah kira-kira dok kayak misalnya apa yang harus dilakukan orang tua pada saat mendeteksi soal BB seret ini? Oke, pertama pastikan dulu bahwa pembandingnya tepat. Jadi kalau kita bandingin sama anak tetangga yang gembil atau sama anak sepupu misalnya ya yang kok kecil dan lain sebagainya, ini lagi-lagi adalah hal yang sangat subjektif. Coba pastikan dulu bagaimana di kurva. Apakah kenaikan berat badannya baik? Terus status berat badan menurut umurnya apakah baik? Perlu diingat bahwa kenaikan berat badan ada yang menggunakan KBM, kenaikan berat minimal kalau di kartu menuju sehat. Tapi sebetulnya kalau berdasarkan
berdasarkan literatur terbaru, kita bisa melihat misalnya nih dari usia 0 sampai 3 bulan harusnya naik antara 750 sampai 900 gram per bulan. Dari usia 4 sampai usia 6 bulan harusnya naik 600 gram per bulan. Dari usia 7 sampai usia 9 bulan harusnya naik 450 gram per bulan. Dari usia 10 sampai 12 bulan harusnya naik kurang lebih sekitar 200 sampai 300 gram per bulan. Kalau kenaikan berat badannya ternyata tidak mencapai berat badan ini, maka orang tua sudah mulai harus waspada. Kira-kira ada apa? Kira-kira kenapa? Dan ini harus segera diintervensi. Perlu diingat bahwa kenaikan berat badan yang seret, kenaikan berat badan yang tidak adekuat, ini disebut sebagai faltering growth yang merupakan tanda awal dari stunting. Kita tahu bahwa kalau stunting ini sifatnya irreversible atau tidak dapat diperbaiki sepenuhnya, sehingga mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mencegah stunting gimana caranya? Ya mulailah dengan deteksi dini. Begitu ada faltering, cus langsung dicari tahu ada apa. Berat badan yang seret atau faltering ini penyebabnya ada macam-macam, ada banyak. Tapi secara garis besar bisa dibagi menjadi 3. Pertama, karena asupan kalori yang tidak adekuat. Yang kedua, karena ada gangguan penyerapan. Yang ketiga, karena kebutuhan kalori meningkat. Kalau asupan kalori tidak adekuat, bisa jadi orang tua merasa, tapi jumlah makanannya cukup-cukup aja kok dok. Mungkin secara kuantitas cukup, tapi bagaimana secara kualitas? Apakah sudah mengandung protein hewani yang cukup? Apakah sudah mengandung karbohidrat, lemak? Apakah sayur atau buah proporsinya sudah tepat atau bagaimana? Kalau memang dipastikan pokoknya udah tepat semuanya, mungkin penyebabnya adalah yang lain. Contohnya adalah gangguan penyerapan. Gangguan penyerapan ini bisa dialami atau diderita oleh anak dengan masalah medis tertentu. Contohnya anemia defisiensi besi. Atau misalnya lagi ada diare kronis, ada alergi makanan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah dicari juga kayaknya nggak ada kok, jangan lupa masih ada yang ketiga nih penyebabnya, yaitu adalah meningkatnya kebutuhan kalori yang disebabkan karena bisa infeksi kronis, misalnya ISK atau TBC, bisa juga karena ada penyakit jantung bawaan dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya saya ditanya, dok berat badan anak saya seret kenapa ya? Saya juga nggak tahu kalau nggak diperiksakan, karena penyebabnya ada banyak banget ya. Kecuali mungkin nanti ya mbak, kalau saya udah belajar telepati gitu. Tapi sekarang belum bisa. Belum bisa ya dok ya? Belum bisa. Berat badan seolah-olah maksudnya orang tua kan lebih concern ke berat badan anaknya gitu. Kadang-kadang dia lupa juga lingkar kepala tuh perlu sesuatu yang diperhitungkan juga nggak sih dok gitu. Kadang kan kita lebih jarang ngukur kepala gitu kan. Kalau paling sering pasti nimbang dong di timbangan gitu. Itu tuh sesuatu satuan yang gampang banget diukurnya. Kalau kepala tuh sebenarnya jadi acuan yang penting juga, atau gimana nih dok? Perlu tenang-tenang aja atau gimana dok? Perlu dicek lingkar kepala, tapi perlu dicatat bahwa dibandingkan dengan indikator antropometri lain seperti lingkar kepala, seperti panjang badan, maka berat badan ini adalah termasuk indikator antropometri yang paling sensitif. Kenapa saya bilang paling sensitif? Sama deh kayak kita ya, kalau misalnya anak makan banyak hari ini, berat badannya besok bisa naik. Kalau anaknya nggak makan sama sekali hari ini, besok berat badan bisa turun. Tapi panjang badan nggak mungkin besok langsung naik atau besok langsung turun. Demikian juga dengan lingkar kepala, nggak mungkin besok langsung naik atau langsung turun. Butuh waktu yang panjang. Sehingga yang paling sensitif, yang paling sering digunakan untuk indikator apakah ada faltering atau tidak adalah berat badan. Karena berat badan selain paling sensitif, paling mudah juga ya untuk ditimbang. Walaupun saya juga mesti mengingatkan, menimbang berat badan harus dalam kondisi telanjang. Jadi kebanyakan orang tua menimbang masih pakai popok, masih pakai baju, masih pakai sepatu dan lain sebagainya. Ini seharusnya tidak diperkenankan karena akhirnya pengukurannya jadi tidak akurat begitu ya. Dan jangan lupa 300 gram bedanya misalnya. 300 gram buat kita mungkin nggak ada artinya lah ya, nggak signifikan. Tapi buat bayi bisa jadi penentu apakah dia underweight atau berat badannya normal. Bisa jadi penentu apakah dia faltering yang merupakan tanda awal dari stunting atau tidak. Jadi pastikan telanjang. Oke, baik. Kalau misalnya kita ibu-ibu kayaknya 300 gram naik udah biasa ya, turun 300 gram juga kayaknya nggak signifikan. Kalau di bayi tuh kerasa banget gitu bapernya. Aduh, turun 300, belum kayak misalnya lagi flu gitu kan. Kayak sekarang nih musim-musim lagi flu, mungkinnya pancaroba. Jadi kayak lebih mudah flu. Betul. Terus berat badan terjun payung. Nah, itu udah paling overthinking deh para ibu-ibu ya. Nah, dok, aku juga pengen nanya nih. Ini kan tadi kalau misalnya dokter punya acuan standar untuk kenaikan berat badan bayi ya, 0 sampai 3 bulan. Gitu ya. Tapi kalau aku lihat-lihat nih, nggak tahu benar atau tidaknya, kalau udah anaknya lebih dari 3 tahun, kayak misalnya 5 tahunan gitu ya dok ya, itu tuh jadi nggak terlalu signifikan. Benar atau nggak dok? Atau mungkin ada standar atau acuan yang harus kita orang tua nih tahu gitu biar kita lebih tenang?
Betul. Jadi seperti yang saya sebut tadi bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini adalah periode pertumbuhan yang paling pesat dibandingkan dengan kelompok usia setelahnya. Bukan hanya berat badan, tapi juga tinggi badan atau panjang badan. Sebagai contoh, di dalam kandungan intrauterin itu panjang badan seorang anak, seorang janin itu bisa bertambah 60 sampai 100 cm per tahunnya. Luar biasa ya. Nah, untuk anak 0 sampai 12 bulan, pertambahan panjang adalah kurang lebih 23 sampai 27 cm per tahun. Dari usia 1 sampai 3 tahun turun. Nih, jadinya antara 10 sampai 14 cm. Dari usia 2 sampai 5 tahun turun lagi jadi 6 sampai 7 cm. Masa prapubertas turun lagi jadi 5 sampai 5,5 cm per tahunnya. Nanti di masa pubertas naik lagi sedikit walaupun tidak akan sepesat di 2 tahun pertama. Jadi masa pubertas itu kalau untuk anak perempuan naiknya 8 sampai 12 cm per tahun, untuk anak laki-laki 10 sampai 14 cm per tahun. Itu sebabnya kenapa sih kok di 2 tahun pertama, di 1000 hari pertama ini kayak harus digeber banget gitu. Karena memang tinggi badan yang paling cepat, tinggi badan yang paling banyak bertambahnya adalah di awal-awal. Setelah itu pertumbuhan memang akan melambat, melandai, sampai kemudian menurun, kemudian nanti pada masa pubertas akan naik lagi walaupun naiknya tidak akan sepesat di 2 tahun pertama. Oke, jadi itu alasannya ya dok ya, kenapa kalau sekarang anak-anak TK gitu ya, seumuran anakku 4-5 tahun, rasanya kok nggak kayak dulu ya, berat badannya ya nambah sih, cuman maksudnya nggak secepat dulu, terus tingginya juga kita, mungkin aku ngukurnya juga tiap hari kayaknya sih dok, jadi kayak aduh kok nambah. Tapi kalau untuk tiap tahun dok, sebenarnya pertambahan berat badan tuh setidaknya di berapa sih dok? Atau mungkin ada normalnya atau idealnya berapa kilo per tahun dok? Oke, sebetulnya kalau berdasarkan literatur, ini berbagai literatur yang ada ya. Ada yang bilang bahwa di atas 1 tahun yang penting setahunnya naik minimal 2 kg. Tapi literatur yang terbaru mengatakan dari usia 1 sampai 3 tahun harusnya naik 8 gram per hari, atau kalau 1 bulan 240 gram. Dari usia 4 sampai 6 tahun itu harusnya naik 6 gram per hari atau kurang lebih sekitar 180 gram per bulannya. Yang paling penting adalah plot di kurva. Kalau memang kurvanya sudah tidak sejajar dengan kurva pertumbuhan lain ya, kurva yang ada di atasnya atau di bawahnya, itu artinya adalah faltering. Itu sebetulnya yang paling gampang, kita lihat tren pertumbuhan yang ada di kurva. Oke, nah dok, kadang-kadang kalau anaknya makin gede jadi agak lupa untuk plotting lagi gitu loh dok, kayak aku. Betul. Sok tenang kayaknya. Betul. Harusnya gimana sih dok kalau punya anak-anak yang udah bertumbuh ke TK gitu ya, menuju SD gitu, supaya kita juga nggak ketinggalan sampai atau faltering tadi dok, biar kita masih mau plotting ini loh dok. Sebetulnya kalau berdasarkan rekomendasi IDAI dari usia 0 sampai 12 bulan, pemlotingan, pengukuran pertumbuhan, monitoring ini harus dilakukan setiap bulannya. Dari usia 1 sampai 3 tahun minimal setidaknya 3 bulan sekali. Dari usia 3 sampai 6 tahun minimal 6 bulan sekali. Dari usia 6 sampai 18 tahun minimal 1 tahun sekali. Jadi sampai umur 18 pun juga harusnya masih tetap diukur, masih tetap ditimbang dan dicatat untuk diplot. Jadi kalau misalnya ada gangguan, kita jadi bisa langsung tahu sebelum gangguan itu jadi tambah parah. Namanya juga deteksi dini ya. Oke, baik dok. Nah, gimana caranya nih dok supaya mengoptimalkan tahap-tahap pertumbuhan anak ini nih biar sesuai dengan grafiknya, atau setidaknya grafiknya naik terus gitu, nggak rata gitu dok, apalagi sampai turun ke bawah gitu dok. Oke, karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, maka untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, kita harus memaksimalkan juga, mengoptimalkan juga beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti contohnya nutrisi. Nutrisi yang optimal sesuai dengan usia, karena misalnya usia 0 sampai 2 tahun masanya MPASI dan ASI eksklusif tentu nggak akan bisa disamakan dengan nutrisi yang 2 tahun ke atas. Nggak bisa disamakan dengan nutrisi remaja, jadi memang harus sesuai dengan kelompok usia. Kemudian yang kedua adalah durasi tidur yang cukup. Durasi tidur yang cukup ini sangat penting, terutama juga jam waktu tidur ya, karena waktu tidur yang terlalu malam ini akan mempengaruhi rilisnya atau keluarnya growth hormone atau hormon pertumbuhan yang tentu dapat mempengaruhi pertumbuhan. Namanya aja growth hormone. Growth hormone ini baru akan keluar dengan optimal jika anak sudah tidur dalam kondisi deep sleep, jadi benar-benar yang tidur dalam pada saat pukul 11 malam sampai jam 2 pagi. Nah, untuk bisa mencapai deep sleep di jam ini, maka anak harus tidur masuk kamar mulai dari 2-3 jam sebelum jam 11. Jam 8, jam 9 itu harusnya udah mulai merem deh. Kalau enggak,
growth hormonnya tidak akan dirilis dengan optimal yang akan mempengaruhi pertumbuhan tentunya. Kemudian yang terakhir adalah status imunisasi yang harus dilengkapi. Oh ya, satu lagi deng, aktivitas fisik sesuai dengan usia. Jadi aktivitas fisik ini termasuk ke dalam stimulasi, di mana aktivitas fisik ini juga akan mempengaruhi metabolisme yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Lakukan aktivitas fisik sesuai usia, jadi nggak mungkin juga ya bayi 3 bulan disuruh Zumba gitu kan. Jadi sesuai dengan usia, bayi 3 bulan mungkin aktivitas fisiknya bisa berupa tummy time. Tapi kalau sudah remaja, sudah usia 16-17 tahun, ya Zumba boleh-boleh aja. Oke. Untuk gerakan tuh juga sangat penting, dan tidur sih. Ini nih yang kadang-kadang di antara kita ada yang merasa anakku susah tidur nih kalau malam. Jadi jam malam keubah jadi pagi gitu ya. Pagi-paginya baru tidur sampai siang dan sebaliknya gitu. Atau justru mungkin bangun paginya tuh kesiangan banget gitu, baru bangun jam 10 pagi. Itu sebenarnya khawatirnya ada perubahan yang tadi growth hormone itu ya, Dok ya, karena malam. Betul. Dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi, dan dibutuhkan setidaknya 2 jaman sebelum growth hormone itu keluar ya, untuk sudah tidur lelap gitu ya, Dok ya. Ya. Oke. Nah, Dok, ini tersebut tadi soal dokter bilang nggak mungkin kayak anak 3 bulan Zumba gitu ya, sesuai dengan gerakan stimulasi pas kayak tummy time. Ini ada juga nih, Dok, pertanyaannya, bayinya gemuk nih, Dok. Apa yang mempengaruhi perkembangan motoriknya? Misalnya bayi saya nih baru umurnya kalau nggak salah tadi disebutkan 5 bulan, tapi stimulasinya agak kurang gitu. Nah, ini ada hubungannya nggak sih, Dok, berat badan bayi sama gerakan yang minim gitu? Karena saking misalnya gemuknya atau berat badannya berlebih. Oke, pertama ini pastikan dulu, karena gemuk itu lagi-lagi sangat subjektif ya. Bagaimana di kurva? Apakah memang berat badan menurut tinggi badannya sesuai, proporsional atau tidak, atau memang ada overweight atau obesitas? Memang kalau berdasarkan beberapa penelitian, kelebihan berat badan entah itu overweight atau obesitas akan mempengaruhi aktivitas motorik yang ada hubungannya dengan weight bearing atau menyangga berat badan, karena akhirnya dia otomatis lebih berat, jadi agak lebih sulit untuk distimulasi. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa kelebihan berat badan seperti overweight maupun obesitas ini juga sebetulnya termasuk ke dalam malnutrisi. Kadang kita kalau mendengar istilah malnutrisi, yang kita ingat cuman yang kecil-kecil aja nih, entah itu yang kurus, entah itu yang berat badannya kurang, entah itu yang gizi buruk. Padahal sebetulnya yang berlebihan, overweight atau obesitas ini juga penting gitu ya, karena ini juga termasuk ke dalam malnutrisi dengan segala dampaknya. Maka yang perlu kita lakukan adalah pastikan dulu bener nggak dia emang gemuknya ini obesitas kah atau overweight kah. Kalau memang ternyata sudah benar, stimulasinya berarti memang harus diteruskan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kita usahakan supaya berat badannya tidak terlalu berlebih gitu. Oke, ini berarti gemuknya ini normatif ya, tergantung dari versi apa. Ya. Itu pada standar yang memang ada ibu-ibu gitu. Kita nggak bisa langsung kayak mengeneralisir, oh bayiku gino-gino ini gemuk atau berlebihan berat badannya dan lain-lain. Harus dipastikan gitu ya. Oke, baiklah, ini ada pertanyaan juga nih, Dok. Nih, mungkin beratnya 16 bulan, Dok. Berat badan lahirnya 28. Sekarang 8,5 kilo, aktif banget. Tapi neneknya bilang normal. Nah, untuk ukuran 11 bulan di 8,5 nih, tapi aktif bun ini nih kadang-kadang seolah-olah menjadi salah satu acuan. Menurut dokter gimana? Oke, jadi sayangnya saya nggak bisa ngasih tahu normal atau enggak karena saya nggak megang kurva pertumbuhan. Jadi ibu harus cek dulu bagaimana di kurva berat badan menurut umurnya bagaimana, kemudian tinggi badan atau panjang badan menurut umurnya bagaimana, proporsi berat badan menurut panjang badannya bagaimana, dan kenaikan berat badan setiap bulannya bagaimana. Kalau memang kurang atau ibu merasa tren pertambahan berat badannya kemudian melandai, mendatar atau bahkan menurun, itu sebetulnya udah warning sign. Kata neneknya normal, sebentar, mohon maaf. Neneknya ini apakah sudah plotting di kurva atau neneknya dokter kah? Atau gimana nih, Bu? Karena ingat bahwa kalau saya pribadi berprinsip bahwa yang dititipi anak oleh yang di atas itu adalah orang tuanya. Jadi yang benar-benar harus mempertanggungjawabkan semuanya kelak di akhirat, ya orang tuanya, bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan tetangganya, bukan budenya, bukan tantenya, dan bukan semuanya yang lain selain orang tuanya. Artinya, semua keputusan yang dibuat oleh orang tua itu seharusnya benar-benar mutlak memang adalah hak orang tua yang ada hubungannya sebagai orang tua punya kewajiban memenuhi hak anak. Salah satu hak anak adalah hidup sehat dan bertumbuh kembang dengan optimal.
Jadi itu tadi Bu, jangan dengerin kata orang, karena toh biar bagaimanapun yang dititipin kan ibunya ya, yang dititipin ayahnya juga, yang harus mempertanggungjawabkan kelak ya ibu bapaknya. Oke. Baik. Nah ini kan tadi terkait dengan berat badan gitu. Nah ini sekarang ada yang nanya, cara efektif buat menambah tinggi badan anak, nah Dok? Gini Bu, pada prinsipnya, pada pertumbuhan anak yang normal, jika berat badan naik dengan adekuat, jika berat badan naik dengan baik, maka panjang badan atau tinggi badan juga akan mengikuti naik dengan baik. Tentu, karena berat badan adalah indikator yang paling sensitif, nggak akan langsung. Biasanya setelah beberapa bulan, berat badan naik dengan baik, tinggi badan juga akan naik. Nah, setelah berat badan naik dengan baik, tinggi badan naik dengan baik, lingkar kepala pun juga akan naik dengan baik. Jadi urutannya memang berat badan dulu yang paling sensitif, kemudian setelah itu panjang atau tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu pastikan dulu kenaikan berat badannya adekuat. Pastikan makanannya sudah sesuai komposisinya berdasarkan usia, ada protein hewani. Kenapa protein hewani ini begitu penting? Karena protein hewani adalah sumber yang paling lengkap asam amino esensial yang ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, dan berdasarkan banyak penelitian asam amino esensial ini sangat penting untuk pertumbuhan linear. Pertumbuhan linear itu untuk tinggi badan. Jadi pastikan proporsi protein hewaninya sesuai dengan usia sudah cukup. Oke. Stimulasi juga jangan lupa ya, stimulasi, kemudian aktivitas fisik, durasi tidur, itu semua yang tadi saya sebutkan juga tetap harus dilaksanakan. Oke, nah tadi Dok kan dokter bilang terkait dengan kandungan-kandungan yang untuk bisa mengoptimalkan pertumbuhan anak. Nah ini ada yang nanya juga, seberapa pengaruh konsumsi susu atau kalsium pada pertumbuhan anak? Oke, jadi kalau berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa konsumsi susu apabila dibedakan dengan konsumsi protein hewani lain, ini juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan linear. Susu ini mengandung selain asam amino esensial, susu juga mengandung berbagai zat mikronutrien seperti kalsium, magnesium, fosfor, zinc, dan lain sebagainya. Memang bukan hanya dari susu saja produk kalsium, contohnya demikian, tapi yang paling mudah diserap, yang paling mudah untuk dikonsumsi anak dengan jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan kalau kita mau menggunakan sumber kalsium dari sumber makanan lain adalah susu. Oleh karena itu sampai dengan saat ini pun organisasi kesehatan dunia yang ada di seluruh dunia, mau itu WHO, mau itu AAP, mau itu IDAI, bahkan ada di Permenkes mengenai panduan gizi seimbang Republik Indonesia tahun 2014 masih mengadviskan atau menyarankan anak untuk mengkonsumsi susu setiap harinya, atau kalaupun tidak susu adalah produk turunannya, entah itu keju, entah itu yogurt. Oke, baiklah. Nah Dok, ini kan banyak pertanyaan yang banyak masuk ke kita tentang saya anaknya umur sekian, beratnya sekian, padahal sebenarnya bukan satu-satunya acuannya Dok ya, berat badan itu ya Dok ya, harus ada yang lain gitu ya Dok ya? Betul. Oke, Dok tadi ada pertanyaan terkait dengan stunting Dok, tapi aku belum menemukan lagi pertanyaan. Mau ditanya, efek dari anak stunting itu apa Dok? Tadi ada yang bertanya. Oke, mungkin saya akan membahas sedikit dulu definisi dari stunting biar pada paham dulu nih sevisi dan semisi stunting itu apa ya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan panjang badan atau tinggi badan menurut umur di bawah -2 standar deviasi pada kurva WHO yang disebabkan karena kekurangan nutrisi berkepanjangan. Kekurangan nutrisi berkepanjangan ini biasanya berhubungan dengan kondisi sosioekonomi yang lemah, tapi belum tentu selalu itu ya, karena ada lagi yang lainnya, misalnya kondisi kesehatan dan kondisi nutrisi ibu saat hamil yang buruk, kemudian penyakit yang berulang, serta praktek pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak. Selain itu bisa juga disebabkan karena infeksi yang masuk ke dalam penyakit berulang tadi. Nah, stunting ini selain menyebabkan anak jadi lebih pendek atau tadi itu tinggi badan menurut umurnya ada di bawah -2, juga menyebabkan banyak sekali dampak pada jangka panjang. Jadi bukan hanya dirasakan pada saat anak ini stunting aja, tapi bahkan saat anaknya dewasa. Sebagai contoh, karena nutrisi di 1000 hari itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan otak, padahal kita tahu di 1000 hari pertama 80% otak manusia itu sudah terbentuk. Artinya, apabila anaknya stunting, maka bisa menurunkan IQ, bahkan hingga 15 poin. Ada gangguan kognisi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang pernah stunting ternyata pada saat bersekolah, performa pendidikannya secara signifikan lebih rendah. Selain itu, durasi atau lama bersekolahnya lebih rendah atau lebih cepat.
bukan berarti akselerasi gitu ya, karena lebih pinter-pinter, bukan, tapi karena DO-nya duluan. Jadi jarang yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain kognisinya yang akan terpengaruh, juga akan terpengaruh pada daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh akan jadi lebih rentan, anak jadi lebih sering sakit-sakitan, yang mana berdasarkan penelitian ini ada hubungannya dengan kapasitas kerja. Jadi saat anak-anak stunting ini udah jadi orang dewasa, mereka diikuti, dilihat ini kerja apa sih semuanya. Kebanyakan anak-anak yang dulunya pernah stunting pada saat bekerja ini jadi pekerja kasar, yang mana artinya kapasitas kerjanya berkurang, pendapatan per kapita berkurang. Bisa kita bayangkan ya, kalau saat ini nih 1 dari 3 balita di Indonesia stunting, maka 25 tahun ke depan, coba kita bayangkan pendapatan per kapita orang Indonesia ini apakah akan naik, apakah turun, apakah untuk menjadi pejabat, untuk menjadi white collar staff, jadi pegawai atau jadi businessman kita harus impor dari negara lain. Semoga enggak. Itulah kenapa Bapak Jokowi sampai dengan saat ini pun juga sangat gencar mengkampanyekan, ayo kita turunkan stunting hingga 14%. Selain itu juga stunting bisa berdampak pada kondisi kesehatan, karena stunting berdasarkan penelitian meningkatkan risiko pada saat dewasa untuk terkena berbagai kondisi medis seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Begitu banyak dampak dari stunting ini, bukan hanya sekedar pendek. Jadi kadang ada orang tua yang bilang, alah dok, nggak apa-apa lah anak saya stunting, nggak apa-apa anak saya pendek, nggak mau jadi pramugari kok dok, nggak mau jadi pilot, nggak mau jadi model. Masalahnya bukan itu, stunting bukan sekedar pendek, yang lebih penting itu masalah otaknya ini loh, kognisinya ini. Jadi memang bagaimana cara kita mencegah stunting ini bukan hanya berdampak pada satu anak itu aja, tapi pada seluruh bangsa dan negara. Kita tahu dari dulu, dari waktu zaman saya kecil ya, dari saya waktu zaman sekolah, kita tahu negara Indonesia adalah negara berkembang. Sampai saya punya anak, yang anak saya sekolah masih berkembang juga. Kapan majunya ya? Moga-moga kalau angka stuntingnya bisa diturunkan sekarang, 25 tahun lagi deh, at least kita jadi negara maju. Atau jangan 25 tahun deh, kalau bisa kurang dari 25 tahun lah ya kita jadi negara maju. Amin. Amin. Dok, ini juga tadi, apakah setiap tahun anak itu harus dicek tumbuh kembangnya? Atau sebenarnya ada kayak waktu tertentu aja supaya anak diukur tumbuh kembangnya? Umur berapa nih? Tadi 3 tahun ya? Nanya, tapi harus diukur atau gimana? Oke. Itu ada, kalau berdasarkan rekomendasi IDAI, dari usia 3 sampai usia 6 tahun setiap 6 bulan, Bu. Setidaknya. Ya, kalau memang betul, setidaknya minimal 6 bulan sekali. Akan berbeda dengan yang 12 bulan pertama, itu sampai setiap bulan harus ya. Bahkan juga ada yang mengatakan literatur seharusnya di 1000 hari pertama itu malah tiap bulan. Tapi kalau di rekomendasi IDAI 1-3 tahun itu setiap 3 bulan, 3-6 tahun setiap 6 bulan, setidaknya 6-18 tahun setidaknya setiap tahun. Oke, baik dok. Ini terima kasih banyak loh dokter udah menyempatkan waktunya. Ternyata di sini Instagram Live dengan Parent Talk menyempatkan waktu sekitar 40 menitan nih dok. Nah terakhir nih mungkin juga dikasih semangat buat para orang tua kita, gimana caranya memantau pertumbuhan anak. Boleh nggak sih tenang-tenang aja atau boleh itu denial aja kan dok? Oke, saya tahu ya yang jadi ibu-ibu, yang jadi bapak-bapak, karena saya juga merasakan sebagai orang tua kita itu cenderung untuk merasa panik duluan pokoknya ya. Takut duluan, cemas duluan, khawatir duluan, pokoknya parno aja intinya. Tapi sebetulnya kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu bahwa prinsip dasarnya kenaikan berat badan harusnya sekian. Kalau misalnya sudah mulai tidak sesuai, kita harus segera konsultasi ke dokter untuk cari tahu kira-kira ada apa. Sebetulnya jangan terlalu panik. Tenang wajib, karena biar bagaimanapun ini adalah hal yang bisa mempengaruhi anak kita ya. Kalau kita parno, kalau kita kemudian terlalu khawatir, kita terlalu takut, akhirnya otomatis biar bagaimanapun ini akan mempengaruhi gaya pengasuhan ke anak. Jadi overprotective contohnya, atau jadi kalau misalnya anaknya nggak mau makan, kita jadi cenderung memaksa, yang mana ini justru bisa membahayakan untuk kebiasaan makan anak tersebut. Tenang wajib, tapi harus ada ilmunya. Cari tahu terlebih dahulu ilmunya, prinsip-prinsip dasarnya aja, nggak harus yang baca jurnal setiap hari, enggak. Tapi seenggaknya punya kan ya buku KIA ya ibu bapak, dibaca. Kemudian jangan lupa untuk melakukan monitoring pertumbuhan, ditimbang dengan cara yang benar, diukur panjang badannya dengan cara yang benar, diplot
Kalau memang sudah menunjukkan ada tanda-tanda, waduh, kok kurvanya nggak sejajar ya, kurvanya mulai melandai, mulai menurun, mulai mendatar, segera konsultasikan kepada dokter. Saya tahu juga bahwa pada saat manusia menerima berita yang tidak mengenakan, memang salah satu fase yang harus dilewati adalah denial. Itu adalah hal yang sangat manusiawi dan hal yang sangat wajar. Saya juga bukan cuma ibu-ibu bapak-bapak aja ya, namanya juga manusia kan, emang saya juga manusia, bukan umbi-umbian. Tapi ingat bahwa 1000 hari pertama yang merupakan critical period atau window of opportunity ini adalah kesempatan emas. Tidak bisa diulang, tidak bisa diputar balik, dan 80% otak sudah terbentuk di 1000 hari pertama. Boleh denial, manusiawi, tapi jangan lama-lama ya Bu, Pak. Sebentar aja denialnya, karena waktu yang sudah berjalan tidak bisa diputar kembali dan tidak bisa diulang lagi. Daripada menyesal di kemudian hari, karena penyesalan pasti belakangan ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Betul. Jadi ya segera konsultasikan ke dokter. Kalau alasannya atau selama ini ternyata nggak bisa ke dokter dok, nggak ada biayanya dan lain sebagainya, bisa pakai BPJS. Silahkan urus BPJS-nya. Kalau ternyata masih nggak bisa ngurus BPJS karena harus bayar iuran, bisa ngurus SKTM, surat keterangan tidak mampu, bukan surat keterangan tidak mampu mencintaimu ya, tapi emang bener ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Insya Allah kami semua para tenaga kesehatan akan berjuang karena mengikuti berbagai program dari pemerintah, termasuk Pak Jokowi sendiri nih yang mencanangkan ayo kita turunkan stunting sampai 14%. Semoga beberapa tahun ke depan cita-cita kita menjadi negara maju tercapai dan angka stuntingnya turun. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Dokter Meta, terima kasih banyak juga. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan udah tercerahkan ya semuanya. Mohon maaf nih, ini buka konsultasi online gitu ya di Instagram Live, tidak, tapi tolong dikomunikasikan dengan dokternya masing-masing. Pasti kalian juga punya dokter yang andalan di kota kalian masing-masing. Silahkan ditanyakan dan selalu dicek ya. Kalau memang ada yang ngerasa kok kayaknya jangan denial lagi, jangan kelamaan tadi kata dokter ya kan. Jadi kalau bisa dirasa tumbuh ini, tumbuhan berat badannya begini, coba dikonsultasikan. Baik kalau gitu, terima kasih banyak Dokter Meta, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Selamat siang.